Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sahabat dari Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah kembali lagi ke hari Ahad, dan seperti biasa di setiap Ahad subuh di Masjid Al-Hikmah akan selalu insya Allah melaksanakan kajian subuh. Dan pada pagi hari ini akan diisi oleh guru kita, Ustaz kita, Dr. Masoli Narum Emma. Alhamdulillah bisa sudah dari teman-teman kita. Mari kita simak, mari kita saksikan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi amal ibadah kita sehari-hari. Karena satu siap, mari kita sama-sama mengaji di kajian Ahad subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hikmah rahimahullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan tiada tindakan yang pantas untuk kita lakukan selain memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga atas dasar nikmat-nikmat tersebut
kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan perintah Allah, dalam rangka menunaikan syariat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan taklim atau mengikuti kajian rutin Ahad subuh, yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan ramah tamah atau silaturahmi. Semoga apa yang kita tunaikan pada kesempatan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beberapa minggu ini kita segenap bangsa Indonesia sedang berduka. Berduka karena sebagian saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami musibah berupa bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor. Dampak dari musibah atau bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tentunya sangat luar biasa dampaknya. Banyak nyawa yang melayang, banyak saudara-saudara kita yang bahkan sampai detik ini entah kemana belum ditemukan, karena banyak mayat-mayat yang tertimbun tanah longsor dan lumpur akibat banjir bandang. Belum lagi kerugian ekonomi, dan tentunya dari bencana yang terjadi pastinya meninggalkan rasa trauma yang sangat mendalam. Nah, kita yang berada di sini tentunya punya komitmen sesama muslim untuk saling membantu dan tentunya saling mendoakan. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana alam ini selalu senantiasa diberikan kesabaran, dan tentunya bagi yang terlebih dahulu meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menerima dan mengampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita bicara musibah, jadi musibah itu Allah Subhanahu wa taala sering menyebutnya di dalam Al-Qur'an di beberapa surat dan ayat. Di antaranya dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah illa biidznillah. Di situ Allah menyebut kata musibah. Ya, artinya tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang, yang menimpa kita illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang tertimpa musibah, mendapatkan musibah, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tentunya banyak di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut kata musibah. Tentunya setiap manusia, setiap orang termasuk kita, ini pastinya tidak luput dari yang namanya musibah. Dan musibah itu datangnya kadang tak diduga-duga. Itulah musibah. Dan musibah itu dalam ajaran Islam ini bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira begitu saja dibiarkan, hanya cukup mengatakan amanah, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan hanya begitu saja mengucapkan aku beriman wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan mengira hidup kita itu lancar-lancar aja. Kita itu jangan percaya diri hidup kita itu sehat aja, hidup kita lempeng aja gitu. Jangan mengira. Pasti Allah itu menguji manusia. Kita ini hidup ibarat sedang dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu kadang kita naik ke atas, kadang turun ke bawah, kadang dalam perjalanan itu berbelok-belok, berlika-liku, kadang terpeleset, kadang terpelosok. Ya. Nah, itulah hidup. Ada suka, ada duka, ada senang, ada derita. Itulah hidup. Ya. Jadi kita ini jangan mengira kita itu hidup tanpa ujian. Pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat." Kata Allah, dan pasti kami uji kalian. Kita diuji. Bisyai'in minal khauf, dari sedikit rasa takut. Hati kita ini diuji dengan rasa takut. Ya. Contohnya misalkan ya, kita takut besok dagangannya laris enggak ya? Kita takut besok masih sehat enggak ya? Kita takut ya, harta yang kita miliki ini kemudian hilang dengan sekejap. Rasa takut. Wal-ju', Allah juga menguji hamba-hambanya dari rasa lapar. Kalau tadi rasa takut, kemudian rasa lapar. Wa naqsin minal amwal,
hamba-hambanya dari kekurangan harta. Dia sedang usaha, usahanya awalnya maju, kemudian setelah itu usahanya bangkrut. Yang tadinya banyak uang, kemudian nggak punya uang. Kemudian apa lagi? Wal anfus. Allah juga menguji kita dari jiwa, Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita meninggalkan kita, pasangan kita meninggalkan kita, bahkan anak dan cucu kita terlebih dahulu meninggalkan kita. Jadi kematian atau jiwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalarat, dan buah-buahan. Orang yang berkebun, orang yang menanam, kemudian dia belum mendapatkan hasil panen yang maksimal, gara-gara bencana, dia gagal panen, gara-gara kekeringan, kemudian gagal panen. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbagai macam sikap manusia ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah. Kalau kita melihat masyarakat itu, mereka itu sikapnya berbeda-beda ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah. Orang berbeda-beda sikapnya ketika diberikan rasa sakit oleh Allah. Orang berbeda-beda sikapnya ketika diuji, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Orang sikapnya berbeda ketika dia usaha, kemudian usahanya gagal. Nah, kita bisa melihat sikap orang itu berbeda-beda. Sikap yang pertama, ada orang yang ketika menghadapi ujian stres, nggak bisa tidur. Ada juga orang yang ketika mendapatkan musibah dan ujian dari Allah, sikapnya frustasi. Biasanya frustasi itu ngamuk-ngamuk, nggak terima. Mecahin kaca, mecahin piring, segala macam, nggak terima, ngamuk-ngamuk, frustasi. Ada juga orang yang ketika menghadapi ujian depresi. Nah, ciri-cirinya dia mengurung diri di kamar seorang diri, nggak mau makan, nggak mau ketemu orang, diam aja di kamar. Dan ada juga orang yang putus asa ketika menghadapi ujian itu. Dia merasa bebannya berat. Dia merasa udah nggak sanggup lagi menerima ujian hidup. Akhirnya apa? Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Banyak kan kasus-kasus orang yang gantung diri, punya masalah, nyebur ke Kali Sadane, punya masalah, mengakhiri hidupnya lah pokoknya. Nah, ini orang yang putus asa. Nah, lantas bagaimana sikap orang yang beriman? Nah, kita ini orang yang beriman ini ya. Kita orang yang beriman, kita seorang muslim yang taat. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian hidup?
Bagaimana sikap kita ketika menghadapi musibah? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus frustasi? Apakah kita putus asa? Atau kita lari dari masalah? Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, sebagaimana perintah Allah dalam Quran, sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika kita menghadapi musibah. Yang pertama adalah yang mesti kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu solusi yang pertama. Saya kalau ditanya sama jamaah, Ustaz, saya ini banyak sekali ujian hidup. Lantas solusinya bagaimana Pak Ustaz? Ya solusinya ada di dalam Al-Quran. Apa solusinya? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu lah, kurang lebih begitu. Atau wahai orang beriman, mohonlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan sholat, sedekah saja. Sabar itu pun itu ibadah. Kalau kita punya masalah, sabar. Pak Ustaz, sabar itu ada batasnya enggak sih? Enggak ada batasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat kepada kita tanpa batasan. Jadi enggak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan tetaplah sabar. Orang kalau nggak sabar, waduh, emosi. Orang yang frustasi itu nggak sabar, ngamuk-ngamuk. Orang yang bunuh diri itu nggak sabar. Dia nggak mau menghadapi kenyataan. Dia pengen bebas dari masalah, kabur dari masalah. Dia pikir bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Tidak, justru menambah masalah. Terutama masalah buat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabat, begitu besar ujian yang dialami oleh Rasulullah. Mungkin kita kalau bicara ujian hidup malu sama Rasulullah. Rasulullah itu dipuji oleh Allah. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun diuji oleh Allah. Ada yang sakitnya berpuluh-puluh tahun. Nabi Muhammad dipuji, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilempar kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran binatang. Sahabat-sahabat disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ujian luar biasa. Ya. Coba lihat tuh kisahnya Bilal bin Rabah. Itu mendapatkan ujian yang luar biasa. Demi mempertahankan keimanan, ketauhidan, dia disiksa. Habis dia. Ya. Nah, kita mungkin gak seberapa ya. Jadi Nabi pun diuji. Dan Nabi Muhammad ketika dicaci, dimaki, diperolok-olok, menjadi target konspirasi pembunuhan,
yang Nabi lakukan? Nabi sabar. Nabi bersabar. Inilah teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar dan salat itu kita jadikan sebagai solusi dalam menghadapi ujian. Kenapa salat? Kenapa salat? Kenapa setelah sabar Allah merintahkan kita salat? Karena salat itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita punya masalah, ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara salat. Kita mendapatkan ujian sakit, kita dapat musibah, bukan jauh dari Allah, tapi justru dekat dengan Allah. Maka sholat di sini maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu solusi dari musibah dan ujian ini. Nah kemudian solusi yang kedua atau cara kita menyikapi ujian hidup musibah. Mungkin di sini diuji sakit, ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sakit bertahun-tahun. Mungkin di sini ya, diuji kekurangan harta atau ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Ya. Bagaimana sikap orang beriman selain sabar, selain mendekatkan diri kepada Allah? Solusi yang selanjutnya adalah la taqnatu min rahmatillah. Apa itu artinya? Jadi la taqnatu min rahmatillah itu artinya janganlah kamu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ketika kita dapat musibah, ketika kita diuji oleh Allah, maka kita jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai putus asa. Kenapa Allah itu melarang kita putus asa? Karena putus asa itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu sifat iblis. Jadi iblis itu mewariskan dua karakter. Yang pertama adalah karakter sombong, aba wastakbar. Jadi kalau Bapak Ibu itu merasa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain, ya, kalau Bapak Ibu sombong, angkuh, ya, nah itu berarti ya, dalam diri Bapak Ibu ada karakter iblis. Nah, iblis itu aba wastakbar, sombong, merasa dirinya lebih, merasa alim, ya, dia baru pulang pesantren kilat, tapi sudah merasa dirinya lebih berilmu dibandingkan dengan yang lain, merasa dirinya lebih segala-galanya lah pokoknya. Ya. Nah, hati-hati. Nah kemudian karakter yang kedua yaitu karakter putus asa. Nah ini warisan iblis. Kenapa iblis itu putus asa? Karena dia putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Nah, hati-hati. Maka kita apapun musibah yang menimpa kita harus optimis menghadapi. Nah jadi orang Muslim itu, orang beriman itu harus optimis. Ya. Ada yang datang ke saya, Pak Ustaz, usia saya sudah 65 tahun. Dulu saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah sedekah, dan baru setahun ini saya rajin sholat, saya rajin sedekah, saya rajin berpuasa, saya rajin beramal. Pertanyaannya Ustaz, apakah
Allah masih mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu. Semua maksiat sudah saya lakukan. Apakah Allah masih menerima saya, amal soleh saya? Nah, jawabannya apa? La taqnatu, jangan putus asa, tetap optimis. Masa lalu itu tidak bisa dirubah. Kita melakukan dosa yang banyak di masa lalu yang tidak bisa dirubah. Jangan disesali, udah. Tapi masa depan bisa kita rubah insya Allah. Kata Allah, Zakarullah. Jadi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat khilaf, Zakarullah. Buru-buru dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun kepada Allah. Itu yang dilakukan, bukan putus asa, tapi tetap optimis. Ya. Seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, punya kesempatan jadi orang baik. Ya, ingat. Sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, punya kesempatan jadi orang saleh. Tapi sesoleh-solehnya manusia, sebaik-baiknya manusia, punya kesempatan jadi orang yang salah. Nah, kita ini sekarang rajin beribadah. Kita juga punya kesempatan jadi orang yang salah. Punya kesempatan jadi orang-orang yang tidak benar gitu, yang buruk kalau kita tidak istiqomah. Nah, jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Musibah apapun tetap kita optimis, ya. Optimis dan tidak berputus asa. Nah, kemudian cara kita menyikapi musibah yang terjadi, ya, sikap kita adalah husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mendapatkan musibah, kita berburuk sangka kepada Allah. Allah nggak adil, kenapa? Allah memutuskan menakdirkan seperti ini, padahal saya sudah sholat, sudah berusaha. Kenapa bisa seperti ini? Allah nggak adil, wah begitulah. Ngomongnya udah ngaco. Dia berburuk sangka sama Allah. Ya, padahal apa yang menimpa kita sebagai orang-orang yang beriman, pasti di balik itu semua ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita. Kenapa kita diberikan sakit? Jadi Bapak Ibu yang sakit ini jangan berburuk sangka sama Allah. Karena kata Rasulullah, ujian, musibah seperti sakit dan yang lainnya, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ujian yang menimpa kita, ini hikmahnya. Ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita diberikan sakit, ini cara Allah, ya, untuk membersihkan kita dari dosa-dosa, sehingga ketika kita menghadap Allah, subhanallah, ya, dosa-dosa kita ini sudah dibersihkan bahasanya. Jadi ujian yang menimpa seseorang itu, ya, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ini kata Rasul. Jadi itu salah satu hikmah. Makanya jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus berhusnuzon. Kita harus berpikir jernih. Kita harus berbaik sangka kepada Allah.
Jangan sampai kita menganggap Allah tidak adil lah, inilah macam-macam gitu ya. Nah kemudian cara kita selanjutnya dalam menghadapi ujian hidup adalah tetap bersyukur. Nah, ini nih ya, tetap bersyukur. Ya. Karena sejatinya Allah menguji hamba-hambanya, Allah memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Agar apa? Agar nanti dapat terlihat mana orang-orang yang bersyukur dan mana orang yang kufur. Dari ujian Allah ini dapat terlihat mana orang-orang yang sabar dan mana yang tidak bersabar. Ya. Allah menguji kita ini. Allah menguji hamba-hambanya. Nanti terlihat itu mana orang-orang yang sabar dan mana orang-orang yang tidak sabar. Mana orang yang bersyukur dan mana orang yang tidak bersyukur. Itu terlihat nanti dari ujian. Nah, orang yang sabar ketika menghadapi ujian, maka Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah diberikan kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, selain sabar, kita pun harus bersyukur kita menghadapi ujian. Ya, harus tetap bersyukur ya, atas apa yang menimpa kita. Ya. Orang yang bersyukur itu, Bapak Ibu sekalian, jadi rasa syukur itu muncul ketika kita misalkan dapat musibah, dapat ujian, kemudian kita bandingkan dengan orang lain yang kena musibah. Ya. Jadi kalau kita dapat ujian ini, Bapak Ibu, bisa kita coba bandingkan. Kayak misalkan kita kehilangan 100.000, ya, kita diberi sakit, diuji sakit. Coba kita bandingkan dengan saudara kita yang ada di Aceh saat ini, dengan saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Coba kita bandingkan. Ternyata ya, banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan dengan kita. Disitulah muncul rasa syukur. Ya, kita nggak seberapa nih ujian. Kalau kita bandingkan ya, ujian yang kita alami, musibah yang kita alami saat ini dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, waduh, mereka kehilangan semuanya. Ya, mereka kehilangan saudara, kehilangan rumah, bahkan mereka tidak bebas melaksanakan ibadah di bawah tekanan Zionis Israel. Tapi mereka, kalau kita lihat, masih bisa tersenyum. Padahal di balik itu mereka dapat ujian dari Allah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap tersenyum. Malu rasanya kita ini yang baru diuji sedikit saja, ya. Kemudian marah-marah mengeluh, malu rasanya. Sedangkan mereka kehilangan semua. Bahkan bukan rumahnya aja, hak kemerdekaan mereka dirampas, hak hidup, ya, hak merdeka itu kan hak dasar, hak asasi. Nah inilah, jadi kalau kita dapat musibah, dapat ujian, cobalah kita bandingkan. Bisa jadi di luar sana masih banyak orang dapat ujian, dapat musibah yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Maka disinilah kemudian muncul rasa syukur kita. Masih bersyukur, ya Allah, saya masih diberikan seperti ini, sedangkan saudara-saudara saya jauh lebih besar ya, ujian yang dia terima.
maka muncullah rasa syukur, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ujian ya, bukan hanya saja menimpa kita, tapi saudara-saudara kita juga. Ya, kadang saudara kita dapat ujian, kita enggak. Kadang kita ini dapat ujian, saudara kita enggak. Nah, lantas bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terkena bencana, yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sikap kita? Nah, tentunya ya sikap kita sebagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Jadi kata Allah, dan tolong-menolonglah dalam kebaikan ya dan takwa. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ketika mengetahui saudara-saudara kita terkena musibah, diuji oleh Allah, maka sikap kita menolong mereka. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya, saudara-saudara kita ya, yang ada di sini dan di beberapa wilayah ya, kemudian mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba ya, untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami bencana yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini orang beriman, orang yang mengaku sebagai muslim, melihat saudara-saudara yang sedang kena musibah, kita cuek aja. Jangan. Kita harus bantu mereka. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya ya, sama muslim itu saling saudara. Tetangga kita susah, kita bantu. Ya, makanya ajaran Islam itu ya, salah satu poinnya adalah ya ini saling berbagi, saling tolong-menolong. Kan ada tuh ajaran tentang zakat, ajaran tentang sedekah, ajaran tentang infak. Ya. Nah, ini merupakan ajaran-ajaran Islam ya, tentang kemanusiaan, hablum minannas. Ya. Jangan sampai kita hablum minallah, rajin sholat, rajin puasa, tapi hablum minannasnya ya, itu kita tidak harmonis. Ya. Punya saudara kesusahan, punya saudara kena musibah, kita cuek. Ya, tetangga kita meninggal, kita nggak mau takziah. Tetangga kita sakit, tapi kita nggak mau menjenguknya. Padahal kata Nabi, ada hak sesama muslim. Apa itu hak sesama muslim? Di antaranya kalau muslim sakit, ya dikunjungi. Kalau muslim kena musibah meninggal, maka takziah, ya, mengunjungi, memberikan nasihat berupa kesabaran. Ya. Nah inilah jadi kita ya jangan sampai cuek, ya. Kita jangan sampai diem aja melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya minimal kita menyumbang, ya karena namanya menyumbang, berinfak itu merupakan karakter orang-orang yang bertakwa. Sampai kapanpun kita ini tidak disebut orang yang bertakwa, sampai kapanpun. Ya, selama kita ini pelit, hati-hati ini dengan pelit, kikir. Ya, kata Nabi, salatul muhlikat, ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Ini hati-hati nih. Kalau kita melakukan 3 perkara ini, pasti kita akan binasa, kata Rasulullah.
Apa itu? Fasyukum mutah. Sifat pelit yang selalu diikuti. Wa hawa mutaba, selalu memperturuti hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i binafsi, orang yang ujub, ya, orang yang selalu membangga-banggakan amal ibadahnya, ya, dan merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah itulah orang-orang tersebut, kata Rasulullah, akan binasa, tidak diselamatkan. Makanya jangan sampai sifat pelit, sifat kikir itu ada dalam diri kita. Karena sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia selalu berkontribusi, berinfak, bersedekah, ya, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, jangan sampai kita punya uang banyak, kita melihat masjid kita ini cuekan. Ya, tapi kalau nggak punya uang, ya bisa dengan bantu dengan tenaga, ya. Karena berkontribusi itu kan bisa dengan materi, bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan doa. Nah inilah, jadi jangan sampai kita ya acuh tak acuh, cuek, tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususnya yang terkena bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahullah, musibah yang terjadi, ya, musibah yang terjadi ini harus kita renungkan. Kita sebagai orang yang beriman harus merenungkan kenapa musibah itu terjadi. Orang yang beriman harus introspeksi diri, harus mengevaluasi kenapa bencana itu terjadi. Nah, jadi sikap kita ini sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, apapun yang terjadi, musibah yang menimpa kita, ini mesti kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ya. Bisa jadi musibah yang terjadi itu karena ulah kita, karena perbuatan kita, karena keserakahan kita. Terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau kita evaluasi, kalau kita renungkan, ini bisa jadi karena faktor tangan manusia. Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Kata Allah, musibah apapun yang menimpa kamu adalah perbuatan atau karena ulahmu, karena perbuatan tanganmu. Karena yang namanya musibah itu nanti jenisnya banyak. Ada yang namanya musibah natural, ada yang namanya musibah struktural, ada juga yang namanya musibah kultural atau sosial. Nah, kita harus tahu. Ya, nanti kita bisa mengkategorikan musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu maksudnya musibah apa nih? Apakah musibah natural? Apakah musibah sosial? Atau apakah musibah struktural? Lantas apa itu musibah natural? Jadi musibah natural itu adalah musibah yang terjadi, bencana yang terjadi karena faktor alam.
ya, karena faktor semesta. Jadi musibah terjadi karena faktor alam. Ada siklus alam di situ. Ya, seperti terjadinya tsunami. Ya. Kenapa tsunami terjadi ya? Kalau kita baca informasinya ya karena adanya gesekan ya, lempengan ya. Terjadi apa itu gesekan lempengan, pokoknya kemudian ya terjadilah tsunami ya, yang diawali dengan gempa bumi. Nah itu natural itu. Jadi musibah natural itu musibah yang terjadi karena faktor alam. Ya. Nah, ada yang namanya musibah struktural. Musibah struktural itu adalah musibah yang terjadi karena salahnya kebijakan. Salahnya pemimpin dalam membuat kebijakan. Terjadinya sogok menyogok, suap menyuap, amanah yang diberikan diselewengkan, hutan yang harusnya dilindungi dibabat habis. Ya. Nah ini yang disebut dengan musibah struktural. Musibah yang terjadi, bencana yang terjadi karena akibat ulah manusia, karena akibat penyelewengan kewenangan, karena akibat kebijakan yang salah. Maka terjadilah musibah. Ya, terjadi musibah. Ya, maka ini jadi bahan evaluasi dan jadi bahan renungan buat kita. Ya, semoga ke depan itu kita bisa melindungi ya, hutan kita, jangan sampai karena kepentingan pribadi, keserakahan ya, manusia kemudian ya akhirnya dampaknya itu ya bagi masyarakat, bencana itu ya dampaknya terjadi dan luar biasa ya, yang diderita oleh masyarakat yang tidak salah, yang tidak lebam pokok, akhirnya kena juga. Nah disinilah pentingnya kita saling nasihat menasihati, ya. Pentingnya saling mengontrol, pentingnya untuk memberikan masukan di sana. Ya. Kita ini kan hidup bermasyarakat itu ibarat kita sedang berada di kapal laut. Ya. Nah kita ini sedang berada di kapal laut. Nah ketika kita berada di kapal laut, ada orang yang ingin melubangi kapal sehingga bocor dan kemudian bisa tenggelam, maka orang ini harus kita nasihati. Orang ini harus kita cegah. Jangan sampai gara-gara satu orang kemudian dampaknya ya, semuanya kena. Nah inilah pentingnya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihat. Kalau ada saudara kita yang salah, kita nasihati. Kalau ada saudara kita yang ingin berbuat keliru, ya kita teruskan. Nah inilah, ini pentingnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah kemudian nanti ada yang namanya bencana sosial. Ya, bencana sosial itu contohnya kebobrokan moral, ya, degradasi akhlak. Ya, kalau kita melihat sekarang ini, ya banyak kasus-kasus yang kadang, ya Allah, ya, ada seorang anak sampai membunuh orang tua. Ini bencana sosial. Ada seorang bapak yang menelantarkan anaknya, ya, perzinahan di mana-mana, aborsi di mana-mana. Aduh, ini bencana sosial. Ya. Nah, nanti bahaya mana nih bencana sosial atau bencana struktural? Bahaya, semuanya bahaya. Ya, disinilah tugas kita
sebagai orang beriman, ya, bagaimana agar kita tidak terkena bencana, ya, gimana agar kita tidak terkena bencana struktural dan bencana sosial, maka solusinya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kata Allah, jikalau penduduk negeri ini, ya, jikalau masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka kami bukakan pintu keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Jikalau penduduk sebuah negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi sebaliknya, jika penduduk negeri dia dusta, ya, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia nanti akan mendapatkan keburukan, hasil apa yang dia tanam, apa yang dia lakukan. Jadi kuncinya agar negara kita tidak terkena bencana sosial, ya, musibah struktural, maka amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah, ya, tausiah, dan ini bisa kita jadikan sebagai renungan akhir tahun, karena kita saat ini berada di penghujung, ya, tahun 2025. Semoga yang tahun yang akan datang keimanan, ketakwaan, keistiqomahan kita semakin meningkat, ya, dibandingkan dengan hari ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa fil akhirah. Demikianlah apa yang sampaikan, dikembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah, telah kita simak kajian pada kali ini. Saya lihat tadi bapak-bapak, ibu-ibu banyak perenung, karena sepertinya pada saat ini tak terasa satu persatu masing-masing sedang mengalami ujian. Jadi sebenarnya ini lagi pada galau dengan ujian yang terasa maupun tidak terasa, Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz, sebelum dilempar ke pertanyaan, ujian itu kan silih berganti, Pak Ustaz. Selama kita bernapas, ujian selalu datang. Nah, kadang ujian itu ada suatu permasalahan, ada ujian, ada juga ayo karena apa? Nah, tadi sudah disampaikan adalah cara kita untuk menyikapi ini, Pak Ustaz. Nah, sekarang pertama kali kalau kita menerima ujian suatu masalah, apa dulu sih yang harus kita lakukan, Ustaz? Ada nggak supaya kita termasuk yang tadi itu harus bersabar, harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi pertama kali kita mendapatkan masalah, walaupun memang setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda, ya, apakah itu masalah atau apa, gitu ya. Dan bagi orang beriman, ya, yang pertama kali yang mesti dilakukan itu, ya, dia harus yakin, gitu. Harus yakin bahwasanya Allah itu tidak membiarkan begitu saja. Kita ini hanya cukup mengatakan beriman, pasti kita dapat ujian. Ya. Dan kita yakin, kita yakin Mas Ali, ujian itu dari Allah, dan semua kita kembalikan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang mendapatkan musibah,
Ya. Qalu, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya begitu pun musibah. Maka orang yang tenang dalam menghadapi musibah itu ya orang yang menyerahkan sepenuhnya ya, dan bertawakal, tentunya ikhtiar doa dan meyakini di balik musibah itu, ujian itu pasti ada hikmah. Maka membuat hatinya ini tenang, tidak gelisah, apalagi putus asa. Contoh misalkan, ya kita kehilangan duit gitu ya, misalkan akhir bulan ini kehilangan duit gitu ya, dicuri atau apa. Ya. Nah kalau orang beriman pasti berpikir, wah ini ujian dari Allah. Dan dia pasti berbaik sangka sama Allah. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang hilang dalam diri kita. Nah jadi dia berpikirnya selalu positif. Allah menguji kita, pasti kita ini ada sesuatu. Ya, karena orang beriman itu yakin kalau dia diuji pasti dia akan dapat rahmat. Itu keyakinan. Kan kata Allah, ulaika alaihim salawatu rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang kena musibah akan mendapatkan kebaikan dan rahmat, dan mereka itu dapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau orang yang nggak beriman pasti gelisah terus. Kenapa sih? Ya, kenapa begini? Dia lupa bahwasanya semua itu milik Allah. Kita dikasih mobil yang banyak. Ingat, itu amanah, bukan punya kita, tapi sejatinya milik Allah. Allah bisa ngambil kapanpun. Nah ini keyakinan orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman meyakini apa yang melekat dalam dirinya itu milik dia, tidak boleh diambil siapapun. Ya. Nah ini kalau orang beriman ya udah, dapat apapun dia terima, dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Itu sebenarnya. Nah, jadi orang beriman itu menganggap ya yang melekat dalam diri kita ya nggak selamanya. Harta yang kita miliki ya pasti kita mati ya bukan punya kita lagi, punya ahli waris, dijual lagi sama orang, milik orang. Itu yang kita perjuangkan selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya berpindah ke orang. Ya udah. Kalau kita nggak punya sifat ikhlas, sifat sabar ya bisa stres. Gitu ya, Mas Arya. Dari Bapak ada pertanyaan? Ya. Kesempatannya waktu sholat subuh kita itu bagaimana kita Oke. Beredar kecepatan sholat subuh tidak seperti biasanya. Bahkan seorang profesor ini menganggap waktu subuh di Indonesia itu lebih cepat. Dan ada beberapa organisasi di Indonesia yang sholat subuhnya dia tidak mengikuti waktu dengan pemerintah yang sudah ditetapkan. Dia lebih molor. Ada itu organisasi. Jadi dalam menentukan waktu, dalam menentukan misalkan selain waktu subuh, waktu Ramadan, waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri, apapun itu waktu, itu masuk dalam wilayah
ijtihadiyah. Oke. Ya. Salat subuhnya itu masuk wilayah syariah yang tidak kita perdebatkan. Tapi kalau sudah menentukan waktunya kapan, Idul Fitri kapan, sholat subuhnya kapan, ya, bahkan profesor dengan profesor yang lain berbeda pendapat, itu masuk ke wilayah ijtihadiyah. Kalau kita bicara misal wilayah ijtihadiyah, maka ada potensi terjadi perbedaan pendapat. Ya. Terus kita sebagai umat Islam ngikut yang mana? Apakah profesor itu yang bilang waktu subuh Indonesia kecepatan maka belum waktunya sholat, atau pemerintah, ya, atau jumhur ulama, ulama pada umumnya, yang memang yang saya pahami ya mereka sholat ya sesuai aturan ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara ijtihadiyah ini, sekalipun kita salah, kita dapat satu pahala. Kalau kita benar, maka kita dapat 2 pahala. Apa hubungannya dengan tadi pertanyaan? Karena efek dari profesor mengatakan seperti itu, seolah-olah nanti yang sholat duluan itu salah. Hati-hati, ya. Wah, belum waktunya udah sholat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bidang saya ini bukan bidang sains, ya, tapi bidang saya bidang hukum Islam. Karena saya tidak mengomentari apa rumusnya kok bisa begini-begini, saya bukan kapasitas saya. Tapi saya menilai orang yang punya pendapat sholat subuh lebih dulu atau sholat subuh mundur itu wilayah ijtihadiyah, silakan. Ya. Tapi kalau kita terjebak pada pendapat yang profesor tadi yang meneliti bertahun-tahun, maka nanti muncul pemikiran, oh berarti selama ini salah. Nah, jangan sampai punya pikiran seperti itu. Ya, nah sehingga ini kan terjadi perdebatan, ya. Jangankan sholat subuh, Bapak Ibu, Lebaran aja berbeda, betul nggak? Ya. Oh berarti yang duluan Lebarannya haram itu. Nah, ini masalah. Kita Idul Fitri itu syariat. Tapi dalam menentukan waktu Idul Fitri, waktu Ramadan, itu masuknya ke wilayah ijtihadiyah. Kalau kita belajar hukum Islam ada namanya ijtihad. Ijtihad ulama-ulama ini berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Tapi ketika hakim memutuskan, orang yang ahli memutuskan, ketika keputusannya itu salah, dia masih tetap dapat pahala 1. Sekalipun benar, dapat 2 pahala. Nah itu komentar saya. Kalau ditanya, Pak Ustadz itu kenapa rumusnya profesor? Karena dia ahli dalam bidangnya. Kalau saya dalam bidang hukum tadi saja. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita kan di masyarakat kan suka begini, oh dia begini, dia begini, wah usah itu ijtihadiyah. Ya, kita sama-sama rukun iman, rukun Islam, ya. Dan juga mohon maaf, kadang ada pemuka agama yang nyalah-nyalahin semua, kan belum tentu juga sama. Al-haqqu bi rabbik, ya kebenaran itu hanya hanya wilayah otoritas Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ya, hanya melaksanakan. Jadi pertanyaan tadi ya, jika memang ada yang ngikut si profesor itu lebih mundur,
ya sholat subuh, dan juga ada organisasi 8 menit mundurnya, ya silakan. Tapi kalau kita mengikuti waktu yang sudah ditetapkan, ya yang memang sudah sejak awal sudah ditetapkan itu, ya bahkan besok aja kita udah tahu kapan subuhnya, nah maka silakan. Itu saja Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Dari Ibu ada mengenai pertanyaan? Cukup? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada hari subuh ini sangat menarik sekali. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Masjid Al-Hikmah sedang menggalak ya, untuk melelang pembuatan dinding masjid. Informasi yang kami terima sampai dengan kemarin, dari estimasi biaya dari 270 juta baru terkumpul di sekitar 65 juta rupiah. Oleh karena itu kami mengajak kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendonasikan agar masjid kita cepat selesai dalam pembangunannya. Untuk selanjutnya Pak Ustaz, sebelum mengakhiri, izin untuk memimpin doa bersama, mudah-mudahan mendapat berkahnya. Silakan Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah segala dosanya, terimalah segala amal ibadahnya, dan tempatkanlah di tempat yang paling mulia di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah amal-amal ibadah yang telah kami lakukan, baik di masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah bencana alam, dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah meninggalkan kami, ya Allah, karena bencana, ampunilah segala dosanya dan terimalah segala amal ibadahnya, dan tempatkanlah di tempat yang paling mulia di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada donatur pada pagi hari ini yang telah menyiapkan sarapan pagi. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.